dianugerahi iman Islam yang diwujudkan dengan pengamalan yang maksimal menurut kemampuan masing-masing. Alhamdulillah, kesempatan di 10 awal Ramadan ini anugerah Allah masih dianugerahkan kepada kita, dan kita mohon agar anugerah itu tetap bahkan ditambah dan ditambah serta ditambah lantaran kita mensyukuri dengan membuktikan ibadah kita di subuh ini di masjid dilakukan di awal waktu dan dengan berjamaah. Demi Allah, ini yang terbaik bila dibandingkan dengan yang mengamalkan sholat subuh tidak berjamaah, tidak di masjid, serta yang lain-lain. Apalagi kemudian ditambah wirid dzikir saling kenal mengenal di antara kita, kemudian dilanjutkan dengan berusaha menambah wawasan kita tentang dinul Islam, tentang agama Allah, yang agama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Kesempatan pagi hari ini insyaallah akan saya bacakan ayat 32 dari surat ke-35. Yang pada ayat ini para mufasir, para penerjemah Al-Quran memberikan judul klasifikasi umat manusia di dalam menerima Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita seluruhnya tentu tahu bahwa Al-Quran termasuk kitab suci yang harus kita yakini, dan ini termasuk rukun Islam. Karena rukun Islam tidak sekedar iman pada Allah, tidak sekedar iman pada kitab-kitab Allah, serta yang lain-lain, dan kitab-kitab Allah diantaranya adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang lain tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat, walaupun harus tetap kita yakini. Namun satu-satunya di antara rukun iman yang bisa kita lihat, kita pegang setiap saat adalah kitab suci Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, setelah kita meyakini Al-Quran sebagai kitab pedoman bagi umat manusia yang harapannya untuk bisa selamat dunia akhiratnya, maka sudahkah kita mentadaburi Al-Quran? Mentadaburi itu menjadikan Al-Quran sebagai bacaan yang difahami dan bacaan yang dijadikan sumber kehidupan. Maka di sini Allah berfirman, kemudian kami wariskan kepada kita Alkitab, yaitu Al-Quran, yang Al-Quran ini oleh sebagian manusia atau sebagian dari hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dalam Al-Quran itu disikapi, dijadikan menjadi pedoman hidup yang klasifikasinya berbeda-beda. Yang pertama, Allah memfirmankan faminhum zolimun li nafsih. Faminhum zolimul li nafsih,
sebagian umat manusia, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima Al-Quran itu ternyata mereka disebut zolimun. Zolimun ini isim nakiroh tanpa ada tambahan alif dan lam, artinya itu betapa luasnya, betapa banyaknya dan tak terhitung. Satu contoh, kalau dalam bahasa Inggris ini kalau orang menyebutkan a book, buku itu bisa macam-macam buku. Tapi kalau sudah menggunakan the book itu sudah beda lagi, jelas mana yang dimaksud. Maka di sini zolimun ini zolim menganiaya, tidak menempatkan Al-Quran itu sebagaimana mestinya. Tentu di sini zolimun li nafsi ini orang yang memiliki Al-Quran itu ternyata tidak menempatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup satu-satunya. Dan bila kita lihat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran yang tentu bagi semua keluarga memiliki kitab suci Al-Quran. Entah berapa jumlahnya, entah berapa versinya. Al-Quran yang dimiliki itu bila dilihat semuanya pasti punya, tapi beda-beda jumlahnya. Kemudian dari yang beda jumlahnya itu, ada yang Al-Quran yang dimiliki itu, ada yang bisa membaca dan ada yang tidak bisa membaca. Kemudian kalau diklasifikasi, dari yang membaca saja ini mungkin lebih sedikit daripada yang tidak bisa membaca. Kemudian yang bisa membaca bila dibandingkan dengan yang tidak menguasai bacaannya, tentu yang menguasai bacaannya lebih sedikit. Dari yang bisa menguasai bacaannya yang sedikit itu, bila dilihat lagi, yang mengetahui maknanya akan lebih sedikit lagi. Kemudian dari yang mengetahui maknanya yang lebih sedikit itu, andai kata ditanya lagi atau dites lagi, yang mengamalkan isi Al-Quran jauh lebih sedikit. Maka di sini zolimun li nafsih, keburukannya lebih banyak. Tentu saja Allah memberikan gambaran ini, kita jangan sampai termasuk orang yang zolimun li nafsi. Zolimun li nafsi tentu saja keburukannya lebih banyak daripada baiknya. Dan ini tentu saja setelah kita sadari seperti itu, ada upaya. Apalagi kita tahu bahwa khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mengajarkan dan mau belajar Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajar Al-Quran itu belajar yang paling mudah, atau pelajaran yang paling mudah, pelajaran yang paling gampang. Dan ini Allah sampaikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Adakah yang mau mempelajari? Ini dalam Al-Quran surat Al-Qamar diulang sampai 4 kali. Tentu pengulangan 4 kali itu menunjukkan betapa mudahnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu di surat Qamar ayat 22, ayat 32, kemudian ayat 40. Insyaallah benar itu. Kemudian ayat 42. Diulang 4 kali betapa mudahnya mempelajari Al-Quran. Dipelajari dari segi bahasanya mudah. Kemudian dipelajari untuk dijadikan hafalan mudah sekali. Kemudian untuk diamalkan pun mudah sekali. Kalau pertanyaan, kalau ada kemauan. Jadi bahasanya kemauan. Bapak Ibu,
Jamaah sholat subuh rahimahullah, kalau berbicara masalah kemauan, satu contoh aja inilah ya. Bagi yang ada kemauan untuk mengkonsumsi makanan tertentu di bulan Ramadan ini rela untuk ngantri berlama-lama guna mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, sedangkan itu belum tentu baik untuk badannya, belum tentu baik untuk yang lain-lain. Mungkin makanan itu memang betul enak di mulut, tapi belum tentu baik di perut. Enaknya di mulut, tapi berakibat tidak baik di perut. Memang enak waktu memakan, tapi kemudian perutnya mulus, kan banyak yang seperti itu. Maka Al-Quran pun kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh akan lebih memberikan manfaat, akan memberikan kebaikan-kebaikan yang tak terhingga. Al-Quran ini, jamaah rahimahullah, bila dipelajari dengan sungguh-sungguh, mempelajarinya saja sudah banyak pahalanya, dan ini hitungannya bukan dari lamanya, tapi dilihat per huruf. Alif, lam, mim itu bukan satu, tapi alif satu, lam satu, kemudian mim satu. Dan satu huruf itu dipahalai minimal 10 kebaikan. Itu nanti bisa berlipat-lipat, apalagi nanti kalau kita lihat hadis yang lain, orang yang belajar Al-Quran dengan gelipotan pahalanya 2 kali lipat. Satu, karena ada kemauan, yang kedua karena susah payah itulah yang kemudian mendapatkan pahalanya. Maka jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang dikasih tahu bahwa belajar yang terbaik, belajar yang termulia adalah mempelajari Al-Quran, jangan sampai kemudian tidak ada kemauan. Dan kembali lagi kalau kita bandingkan, di sini banyak yang menyampaikan kalau orang itu belajar selain Al-Quran, satu contoh, satu keluarga yang termasuk punya kepedulian terhadap Al-Quran itu mengundang guru ngaji untuk membimbing keluarganya agar mau mengaji. Saya diantaranya yang diminta untuk seperti itu, dan saat itu tahun 80-an itu saya per bulan itu diberi uang transport itu 15.000 per bulan. Kemudian keluarga itu pun juga mengundang guru privat yang lain, diantaranya yang saya kaget guru privat ngajari main piano. Itu berapa itu? Target sampai bisa mainkan piano itu diperkirakan 3 bulan itu bayarannya berapa, Pak? Kira-kira berapa? 1.500.000. Jadi penghargaan terhadap Al-Quran, saya tidak dibayar, tidak dikasih transport pun, ngajari Al-Quran udah senang sekali. Dan nerima itu juga saya terima, dan insya Allah juga akan saya manfaatkan yang paling manfaat. Cuman kalau dibandingkan seperti itu, nampaknya ini kurang tepat. Dan betul apa yang di Al-Quran memang ada orang yang seperti ini. Dzolimun linafsih, dolim, mendolimi dirinya sendiri. Urusan yang terbaik kurang dihargai, urusan yang hanya mungkin ya sekedar untuk hiburan, dan itu pun saya beryakin dan betul-betul saya saksikan saat keluarganya ada yang meninggal dunia itu ternyata piano itu enggak digunakan sama sekali untuk mengiringi jenazahnya. Justru yang dipegang itu Al-Qur'annya, kemudian yang dibaca itu Al-Qur'annya, walaupun bacanya ya masih macam-macam, tapi yakin bahwa di situ yakin Al-Qur'an itu yang terbaik. Cuman pemahamannya yang belum, maka dikatakan dzolimun li nafsi. Untuk itu Bapak Ibu, jamaah rahimahullah dan para pemirsa, mari introspeksi. Jangan sampai ayat Al-Qur'an di surat 35 ayat 32 itu ternyata ada pada keluarga kita.
Memang pasti ada yang seperti ini, pasti ada, tapi jangan. Kenapa? Karena tentu saja ini tidak akan baik. Kemudian yang kedua, wa minhum muktasidun. Yang klasifikasi yang menengah yang kedua itu imbang. Imbang antara pemahaman dan pengamalan, antara bacaan dan hafalan, imbang di sini. Kebaikan-kebaikannya dengan keburukan itu imbang. Nah, ini tentu saja masih mending. Kenapa? Insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan yang lain yang sehingga waktu diadakan perhitungan. Ini saya selipkan sedikit. Saya ikut sholat tarawih di berbagai masjid, di berbagai jamaah. Ini sikapnya itu memang seperti ini ada. Padahal ayatnya itu bagi yang mereka melakukan sholat lail itu mengamalkan dari hadis Nabi, mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban hufirolahu mataqaddama min dambi. Siapa saja yang kemudian mau sholat lail itu sholat yang dilakukan dari ba'da isya sampai fajar, waktunya itu. Nah, kemudian kalau dari segi waktu yang ada dari ba'da isya sampai fajar sampai sahur itu kalau dilihat jamnya 5 jam lebih. Kalau dihitung menitan itu saya hitung-hitung sekitar 530 menit. Dari 5 jam itu digunakan untuk sholat malam itu di waktu kapan? Di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Umumnya di awal malam. Di awal malam pun kalau dilihat menitnya, itu yang dari 530 menit itu permintaan umumnya itu yang pendek-pendek, dan itu pun mintanya cepat. Mintanya pendek dan itu pun mintanya itu cepat-cepat. Sehingga sampai jam 8 memang di wilayah kita, sekitar kita itu sekitar setengah 9 itu umumnya baru selesai. Walaupun ada yang belum jam 9 itu sudah selesai tarawih, itu sudah ada. Dan itu merasa sudah cukup dan merasa lebih baik daripada sholatnya yang lama-lama. Untuk apa sholat lama-lama kalau tidak ikhlas? Nah, kembali lagi, Allah menggunakan kata-kata iman. Iman itu ada kepercayaan, keyakinan mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya. Kemudian juga mencontoh yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas sekali di waktu sholat lail itu yang paling banyak dibaca adalah Al-Quran. Yang paling banyak dibaca adalah Al-Quran. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, memberikan model ibadah qiyamul lail yang bagus itu seperti apa? Dilakukan di rakaat pertamanya itu 4 surat, yaitu 5 juz lebih 4 halaman, kira-kira seperti itu. Kenapa? Jangan sampai diwarisi Al-Quran yang merupakan kitab suci yang paling bagus itu, kemudian jangan sampai diremehkan, jangan sampai tidak diperhatikan. Maka untuk tidak seperti itu, imanan tambah lagi wahtisaban. Ihtisab itu dari kata-kata hasaba, hisab. Dan kita mengikuti awal Ramadan dan akhir Ramadan atau 1 Syawal itu menggunakan perhitungan hisab. Perhitungan ya hisab ya perhitungan, kadang-kadang memang diulang-ulang seperti itu menjadi kata-kata yang sudah jadi kaprah ya. Nah, ihtisaban ini mestinya kita ini yang diperintahkan untuk beribadah karena pengakuannya sendiri sebagai orang Islam. Kemudian orang Islam itu sudah dewasa, kemudian orang yang sudah dewasa itu berakal sehat. Mestinya dalam segi
setiap amaliyah apapun itu ihtisaban itu dikedepankan. Ihtisaban itu mengharapkan pahala, yang karena mengharapkan pahala yang begitu banyak, hendaknya betul-betul mikir-mikir, ngitung-ngitung, nimbang-nimbang, banding-bandingkan. Kalau ini digunakan, banding-bandingkan untuk urusan yang lain, maaf ini, menggunakan fasilitas HP kadang-kadang berjam-jam, berhari-hari, siang malam, pagi sore dan sebagainya, enggak henti-hentinya, itu kuat. Tentu saja membaca Al-Quran akan lebih kuat kalau imannya dipelihara, imannya dijaga. Maka kalaupun tidak, muktasid itu pertengahan akan dimiliki. Nah, kehendaknya yang dikehendaki Allah dan Rasulnya adalah kelompok yang ketiga, yaitu wa minhum sabikum bil khairati biidznillah. Dan sebagian lagi ini orang yang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Baiknya banyak sekali. Baiknya seperti apa? Andai kata tadi saya hubungkan, saya gunakan untuk mikir-mikir, ngitung-ngitung, banding-bandingkan, dari 530 menit itu tentu saja akan banyak digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Andai pun memang mengikuti adat, harus selesai mengikuti yang awal-awal waktu dengan pendek dan cepat, tentu saja setelah itu ditambah di rumah, karena sholat malam itu tidak terbatas hanya karena witir kemudian sudah tidak ada sholat sunnah lagi. Yang diperintahkan itu lawit roni fil lail, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Sehingga pulang dari masjid itu kemudian mau sholat mutlak, mau sholat apa ajalah yang kita ketahui, dengan bacaan yang lama sekali, dengan berdiri yang lama sekali, insya Allah itu akan masuk ke kelompok sabikun bil khairati biidznillah. Kenapa menggunakan biidznillah? Karena biidznillah di sini, yang lain tidak pakai biidznillah. Biidznillah ini tentu saja dengan upaya yang maksimal, dengan usaha yang maksimal, insya Allah akan diberikan kemudahan. Ini sekedar sedikit sekali ungkapan dari kata-kata ini, karena memang kalau ini ditafsirkan benar-benar, apalagi menggunakan tafsir-tafsir yang lain, tidak sesederhana ini. Namun paling tidak kita sudah bisa tahu diri kita itu di kelompok yang mana. Jangan sampai kelompok yang pertama, yaitu yang keburukannya mendominasi. Kalau urusan bukan Al-Quran, nggak mau pendek, nggak mau sebentar, harus lama dan nggak mau dibatasi. Tapi kalau ibadah harus, bahkan imam itu harus mau disetir. Pendek dan cepat, pendek dan cepat itu selalu ada. Bahkan udah pendek dan cepat itu pun nggak serius. Nah, ini yang sangat tidak baik. Ini yang saya sampaikan kesempatan ini, mudah-mudahan memberikan motivasi terutama bagi saya sendiri dan juga keluarga saya, kemudian jamaah pada umumnya, agar kita mikir, ngitung, banding-bandingkan, karena nanti akan ditimbang, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga itu nanti rahmat Allah. Walaupun timbangannya seperti apa, kalau dirahmati Allah. Kenapa? Rahmat itu berasal dari keinginan, kemauan yang besar, ghirohnya pada agama Islam, ghirohnya pada Al-Quran, ghirohnya pada peribadatan-peribadatan yang lain. Mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.